Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi pada YouTube channel Pak Rahmat. Kali ini kita akan mulai membahas tentang soal PAS kelas 11 matematika wajib. Ya, kita kupas soalnya. Soal PAS, penilaian akhir semester Gasal Ganjil. Yuk, soal pertama. Dimana jika matriks A sama dengan 2, 4, negatif 1, 1, B, matriks B 1, 3, 0, 2, dan matriks C sama dengan negatif 2, 4, negatif 3, 0, maka matriks D jika D sama dengan A transpose ditambah B dikurangi C adalah, oleh karena itu matriks A ini kita transposkan dulu ya. Jadi ini adalah matriks A transpose. Transpose itu adalah baris jadi kolom. Jadi 2, 4, negatif 1, 1. Oke. Yang dicari adalah matriks D, di mana matriks D itu A transpose ditambah B dikurangi C. Ditambah B, matriks B nya 1, 3, 0, 2 dikurangi matriks C. Matriks C nya negatif 2, 4, negatif 3, 0. Oke, yuk. Hasilnya adalah 2 ditambah 1 dikurangi negatif 2. 2 tambah 1 dikurangi negatif 2. Yang sebelahnya negatif 1 ditambah 1 dikurangi 4. Nah, bawahnya 4 ditambah 0 dikurangi negatif 3. Sebelahnya sini 1 ditambah 2 dikurangi 0. Oke, hasil akhirnya adalah 2 tambah 1, 3, 3 dikurangi negatif 2, negatif sama negatif jadi positif. Jadi 3 tambah 2, 5. Oke, negatif 1 tambah 1, 0 ya, 0 dikurangi 4, negatif 4. 4 tambah 0 dikurangi negatif 3, negatif sama negatif jadi positif. 4 tambah 0, 4 tambah 3, 7. Oke, 1 tambah 2, 3 dikurangi 0 jadinya 3. Jadi hasilnya adalah matriks D nya adalah 5, negatif 4, 7, 3. Oke. Kita lanjut soal nomor 2. Jika ada matriks A dikurangi 2, terus sebelahnya A tambah 3, C dan D sama dengan 2A, B, A tambah B dikurangi C, maka nilai D adalah, yang dicari adalah D. Oke, yuk kita cari nilai D nya. Kita pakai warna merah, gantian aja ya. Oke, yuk. Oke, next. Yang diketahui adalah A negatif 2 sama dengan 2A. A negatif 2 sama dengan 2A. Ada lagi pernyataan ini adalah A tambah 3 sama dengan B. Nah, ini sama ini kan sama. Ini sama ini sama. Sedangkan ini C sama dengan A tambah B. Terakhir yakni D sama dengan negatif C. Nah, oleh karena itu jika kita mencari D, kita harus mengetahui nilai C nya berapa. Jika kita mencari nilai C nya, kita harus tahu nilai A dan B. Untuk mencari nilai B itu kita harus tahu nilai A. Maka kita cari nomor, kita nyari yang A nya dulu. A nya adalah A dikurangi 2 sama dengan 2A. Maka negatif 2 sama dengan 2A. Ini A positif pindah sini jadi negatif. Oke, negatif 2 sama dengan 2A dikurangi A,
A. Oke, A nya sudah ketemu ya. A nya sudah ketemu, maka kita nyari B nya berapa. Oke. Oke, B nya. Oke, yuk ini A tambah 3 sama dengan B. A nya negatif 2 ditambah 3 sama dengan B, maka B sama dengan negatif 2 tambah 3, 1. Oke, B nya 1. Oke, setelah B nya ketemu, maka kita cari C nya. Nih, C sama dengan A tambah B. A nya negatif 2 ditambah B nya 1, jadinya C nya sama dengan negatif 1. C nya sudah ketemu, maka kita cari D nya. Hasil akhir D sama dengan negatif C. D sama dengan negatif, C nya adalah negatif 1, maka D nya sama dengan negatif sama negatif, yakni positif 1. Oke, selesai. Nah, ini berarti wis. Oke, kita lanjut soal ketiga. Jika ada matriks 1 C ditambah K ini adalah skalar ya, 2, 4 sama dengan 9, 12, maka C adalah, nah kita diketahui yang atas dulu ya, 1 ditambah K kali 2 itu 2K sama dengan 9. Dan lagi C ini, C ditambah K kali 4 yakni 4K sama dengan 12. Nah, kalau kita mencari C, maka kita butuh yang namanya K. Oleh karena itu, kita cari K-nya terlebih dahulu. Kan ini, kita lihat yang ini ya. C sama dengan 12 dikurangi 4K. 4K ini positif, pindah sini jadi negatif. Oleh karena itu, kita cari K-nya dulu, yakni 1 ditambah 2K sama dengan 9. Maka 2K sama dengan 9, satunya pindah sini jadi negatif 1. 2K sama dengan 9 kurangi 1, 8. Jadi K sama dengan 8 dibagi 2. K sama dengan 4. Oke, good, very good. Yuk, K nya sama dengan 4, maka di sini 12 dikurangi 4 dikali 4. C sama dengan 12 dikurangi 4 kali 4, 16. Maka C sama dengan 12 kurangi 16, negatif 4. Oke, ketemu. Jadi jawabannya adalah negatif 4. Jawaban yang ini berarti wis. Kita lanjut soal berikutnya. Diketahui matriks A dan I adalah matriks identitas, maka A ditranspuskan 2 kali, setelah itu dijumlahkan dengan matriks I adalah, nah A ini kan ditranspuskan 2 kali ya, A nya ditranspuskan 2 kali, sorry. Oke, A nya ditranspuskan 2 kali, jadinya A transpus yang pertama negatif 3, 2, 1, 0. Dari A transpus ini ditranspuskan lagi ya, jadinya adalah A transpus ditranspuskan lagi sama dengan negatif 3, 1, 2, 0. Walah, kok sama kayak ini ya, sama ternyata ya. Jadi A transpus ditranspuskan lagi itu nilainya sama. Terus A transpus ini kan soalnya transpus, sorry,
Ini kan transpos kan 2 kali, setelah itu dijumlahkan dengan matriks identitas, dijumlahkan dengan matriks identitas. Matriks identitas itu I, maka ini adalah 1 0 0 1. Oke, jawabannya yakni negatif 3 tambah 1 negatif 2, 2 tambah 0 2, 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1. Jadi jawabannya yang ini berarti wis. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jika matriks P dan Q memiliki determinan yang sama, maka nilai 2x dikurangi Y adalah matriks P dan Q memiliki determinan yang sama. Sedangkan determinan itu rumusnya adalah A kali C dikurangi B kali D. Nah, A kali C itu gini ya, 2 kali Y, maka ini determinan P sama dengan determinan Q. 2 kali Y, 2Y dikurangi 3 kali X sama dengan 4 kali 1 dikurangi 6 kali 1. Maka ini bisa disimpulkan bahwasannya ini 2Y ini sama dengan 41. Bisa disimpulkan, ditarik kesimpulan 2Y sama dengan 4, sedangkan 3X sama dengan 6. Nah, yang dicari adalah untuk mencari maka nilai 2X kurangi Y, maka kita butuh X nya berapa, Y nya berapa ya. Y sama dengan 4 dibagi 2, Y sama dengan 2. Next kita cari X nya, 3X sama dengan 6, maka X sama dengan 6 dibagi 3, X sama dengan 2. Oleh karena itu nilai dari 2X dikurangi Y, maka 2 dikali 2 dikurangi 2. 2 kali 2 4, kurangi 2 2 deh. Nah, jawabannya 2. Ini ya jawabannya ya. Oke. Good. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nilai determinan dari matriks di bawah ini berapa ya? Oke, kita coba ya. Oke, yuk. Determinan adalah A kali C dikurangi B kali D. Maka A nya itu adalah X min 3, C nya adalah X tambah 3, dikurangi B nya 5 dikali X kuadrat. Maka di sini hasilnya adalah ini X min 3 X plus 3. Itu saya bikin oret-oretan gimana ya, sini aja deh. X min 3 dikali X plus 3. Ini kalikan satu-satu kayak ngalikan SCTV nih. X kuadrat X dikali 3 plus 3X, negatif 3 kali X, negatif 3X, negatif 3 kali 3, negatif 9. Jadinya adalah X kuadrat plus 3X dikurangi 3X, habis sisa negatif 9. Jadi saya tulis di sininya adalah X kuadrat dikurangi 9. Yang sebelah sini kita tulis ulang,
negatif 5x kuadrat. Oke, yuk jadinya jawabannya adalah x kuadrat dikurangi 5x kuadrat negatif 4x kuadrat dikurangi 9. Jadi jawabannya iya, gak ketemu jawabannya gak ketemu. Oke, soal ini bonus. Oke, yuk kita lanjut. Oke, kita lanjut soalnya. Nilai determinan nilai determinan dari matriks di bawah ini. Angka yang tak terlihat adalah 156. Wih, ngeri soalnya. Yuk kita cek determinannya. Determinan untuk matriks di mana berurut 3 kali 3, maka kita minta bantuan yang sebelah sini, yakni kolom pertama ini 1 2 1, kolom kedua ini adalah 2 8 5. Jadi kita mengalihkannya, mengalihkannya ini gini. Kelihatan ya. Nah, posisi miring ini ditambah sama 271 ditambah juga negatif 3 25 tambah. Yuk saya tulis 1 kali 8 kali 6 ditambah 2 kali 7 kali 1 ditambah negatif 3 kali 2 kali 5 ini dikali ya, terus ditambah. Next, sekarang dikurangi ini dengan dikalikan posisinya yang saya kasih warna biru, dikurangi 1 kali 8 kali negatif 3 dikurangi 5 kali 7 kali 1 5 kali 7 kali 1 dikurangi lagi 6 kali 2 kali 2 gitu ya. Ini saya kurung biar nggak hilang. Next, kita hitung hasilnya berapa determinannya. 1 kali 8 kali 6 48 tambah 2 kali 7 kali 1 14 ditambah negatif 3 kali 2 negatif 6 kali 5 negatif 30 dikurangi 1 kali 8 kali negatif 3 negatif 24 dikurangi 5 kali 7 kali 1 35 dikurangi 6 kali 2 kali 2 6 kali 2 kali 2 6 kali 2 kali 2 24. Oke, yuk kita hitung lagi.
48 tambah 14 62 dikurangi 30, negatif sama negatif positif 24 dikurangi 35 dikurangi 24 positif 24 sama negatif 24 ini bisa dicoret habis, jadinya adalah 62 dikurangi 30 dikurangi 35, jadinya ini sama dengan 62 kurangi 30 itu 32 dikurangi 35 jadi jawabannya adalah negatif 3. Oke, itu apakah ada yang salah dalam berhitungnya? Nggak ada ya, nggak ada yang salah nih, benar. 1 kali 8 kali 6 oke, itu jawabannya, jadi nggak ada jawabannya, yang ini berarti wis. Kita lanjut soal berikutnya. Jika C sama dengan AB, maka tentukan nilai determinan C adalah AB ini dikalikan, jadi perkaliannya. Jadi untuk mencari C itu adalah perkalian dari AB dulu, baru nanti dicari determinannya ya. Oke, yuk kita kalikan. Kita kalikan matriks A dikali matriks B, A kali B 2, 2, 1, negatif 1 ini negatif 3, 1, 2, 1 yuk 2 kali min 3. Inti dari perkalian matriks itu adalah baris dikali kolom. Setelah baris kali kolom, inti kedua adalah depan sama atas dikali ditambah belakang kali bawah. Ini perkalian matriks ya, jadi 2 kali negatif 3 itu negatif 6 ditambah 2 kali 2 4, terus setelah ini 2 kali 1 yang sebelah sini 2 kali 1 2 ditambah 2 kali 1 2 juga. Next, bawahnya baris kedua 1 dikali min 3 ditambah negatif 1 kali 2 negatif 2 1 kali 1 1 ditambah negatif 1 dikali 1 negatif 1. Jadi ini hasilnya dari matriks perkalian A kali B. Negatif 6 tambah 4 itu negatif 2, 2 tambah 2 4, negatif 3 tambah negatif 2 itu negatif 5, 1 ditambah negatif 1 tambah negatif 1 itu adalah 0. Jadi negatif 2 kali 0 itu untuk determinan C nya adalah negatif 2 kali 0 dikurangi 4 dikali negatif 5. Negatif 2 kali 0 0 dikurangi 4 kali negatif 5 negatif 20. Jadi negatif sama negatif jadi positif. Nah, ketemu jawabannya. Ketemu jawabannya ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya.
Tentukan inverse matriks B di bawah ini. Tentukan inverse matriks B di bawah ini, dimana untuk mencari inverse-nya itu B inverse itu dirumuskan dari 1 per determinan B dikali adjoint B. Nah, untuk adjoint itu tinggal ditukar ya. Determinan kan sudah tahu, yakni 1 per A C dikurangi BD. Untuk adjoint itu adalah ini D, ini A, ini sorry ya betul ya, C kurangi BD. Oh, bukan AC kurangi BD, jadi AD dikurangi BC. Adjointnya itu adalah D, ini A, ini min C, ini min B. Nah, dimana komponennya ini adalah A, B, C, D. Maka untuk mencari inverse-nya adalah 1 per AD. A itu negatif 3, B itu negatif 1, C itu 2, 1 itu D. Maka A kali D negatif 3 kali 1 dikurangi negatif 1 kali 2. Nah, untuk yang ininya AD nya ditukar, posisinya ditukar ya. Jadi ini negatif 3, ini 1, ini min B nya jadi negatif, yang awalnya negatif jadi positif, yang awalnya positif jadi negatif. Oke, negatif 3 kali 1 itu negatif 3, negatif kali negatif positif, 1 kali 2 2. Ini tetap 1 min 2 min 3. Oke, pindah sebelahnya. Negatif 3 ditambah 2 itu jadinya 1 dibagi negatif 1. Nah, ini 1 negatif 2 negatif 3. Karena 1 bagi negatif 1 itu negatif 1 ya. Jadi ini tinggal aja semua yang di dalam elemennya dalam matriks ini dikalikan negatif 1. Jadi ini negatif 1, ini jadi negatif 1, negatif 2 kali negatif 1 positif 2, negatif 1 kali negatif 3 positif 3. Jadi jawabannya adalah negatif 1, negatif 1, 2, 3. Tuh jawabannya. Nah, ini berarti wis. Oke, kita bahas tentang soal tentukan persamaan daerah yang diarsir di bawah ini. Jadi ada sebuah gambar, gambarnya seperti ini, gambar kartesius, ada sumbu dan ada dua persamaan garis, garisnya ada 3 garis yang pertama dan garis kedua. Garis pertama ini saya simbolkan dengan huruf R dan garis kedua ini saya simbolkan dengan huruf S. Untuk menentukan persamaan garis R, dimana saya tulis garis R ini ya, garis R melewati ada angka 3 dan ada angka 6. Angka 3 ini pada sumbu Y maka jadi 3X. Angka 6 ini pada sumbu X, maka saya tulis di sini jadi 6Y. Jadi kebalikannya gitu aja ya. 3 dikali 6, perkalian dari 3 kali 6 ini taruh sebelah sini. 3 kali 6 itu 18. Nah, dari garis R ini maka kita disuruh mencari persamaannya. Garis R saya tebeli ya. Garis yang ini saya tebeli warna merah. Nah, daerah yang diarsir itu yang arah ke sini, arah mendekati angka 0. Jika mendekati angka 0, maka tandanya kurang dari sama dengan. Jadi jawaban 3X tambah 6Y itu artinya kurang dari sama dengan 18. Jika menjauhi angka 0, menjauhi itu seperti ini. Nah, ini tandanya lebih dari sama dengan. Oke.
Jadi garis R itu 3X tambah 6Y kurang dari sama dengan 18. Sedangkan garis S ini saya kasih warna hijau atau warna biru aja. Garis S ini ada angka 5, ada angka 5 juga. Jadi ini 5 pada sumbu Y jadinya 5X. Sorry. Jadinya 5X. Garis S ada 5X. Dan ada angka 5 lagi yang kedua pada sumbu X jadinya 5Y. Nah 5 dikali 5 itu kan 25. Nah kita cari tandanya kurang dari apa lebih dari. Kita garis S nya ini, karena himpunan penyelesaiannya pada di sini artinya arahnya ke sini. Nah, arah ke sini ini mendekati angka 0 atau menjauhi. Kalau mendekati angka 0 artinya tandanya kurang dari sama dengan. Jadi ini tandanya kurang dari sama dengan. Oleh karena itu persamaan garis S itu 5X tambah 5Y kurang dari sama dengan 25. Namun pada ABCD-nya, apakah dari persamaan R sama persamaan S ini ada di pilihan kanannya? Jika ada berarti selesai. Namun jika tidak ada maka perlu penyederhanaan. Pada garis R ini kita sederhanakan. Bisa sederhanakan? Bisa Pak. Oke, kita bagi berapa kira-kira? Bagi 3. Oke, bagi 3. 3X dibagi 3 itu adalah X. 3 bagi 3 kan 1, jadinya 1X. Oke, ditambah 6Y dibagi 3 itu 2Y. 6 bagi 3 kan 2 ya. Oke. Yuk, kurang dari sama dengan 18 bagi 3, 6. Ya, betul sekali. Next, untuk garis S, apakah bisa disederhanakan? Bisa Pak. Oke. Dibagi berapa? 5. Oke. 5X bagi 5, X. 5Y bagi 5, Y. 25 bagi 5, 5. Oke, jadi persamaannya adalah X tambah 2Y kurang dari 6 dan X tambah Y kurang dari 5. Gitu ya? Gitu. Next, kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Area yang manakah persamaan ini? 6X tambah 3Y lebih dari sama dengan 18 dan 2X tambah 6Y kurang dari sama dengan 12. Nah, pada gambar ini kita disuruh mencari areanya itu angka 3K, 14K, 1K, 12. Nah, oleh karena itu kita mencoba pakai cara yang tadi ya. Cara yang tadi itu. Maka kita simbolkan, kita ini pakai garis R dan garis S. Kita fokus di garis R dulu. Garis R itu ada angka 6, ada angka 3. 6 pada sumbu Y jadinya adalah 6X. 3 pada sumbu X jadinya 3Y. 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Nah, 6X tambah 3Y 18 ini hampir sama dengan persamaan ini. 6X tambah 3Y 18. Yang warna hitam ini adalah soalnya. Tandanya adalah lebih dari sama dengan. Artinya garis R ini yang diminta adalah lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan itu arahnya menjauhi angka 0. Kalau kurang dari artinya mendekati angka 0. Maka yang kita arsir adalah yang menjauhi angka 0. Nah, ini yang saya arsir adalah menjauhi angka 0. Oke, yuk kita tentukan garis S nya. Kita gunakan ballpoint warna biru. Ya, garis S nya, garis S itu sama dengan ada angka 2, ada angka 6. 2 pada sumbu Y jadinya 2X. 6 pada sumbu X jadinya 6Y. Nah, 2 kali 6 itu 12. 12 ya. Nah, 12. Oleh karena itu 2X tambah 6Y 12 ini hampir sama dengan persamaan yang pada soal ini. Yang diminta adalah tandanya kurang dari sama dengan. Artinya garis S ini tandanya kurang dari sama dengan mendekati angka 0. Maka saya arsir mendekati angka 0. Nah, inilah hasil akhirnya. Kita cari pada Romawi berikut ini.
Untuk angka 1 yang diarsir hanya warna biru. Untuk angka 3 tidak ada yang diarsir. Untuk angka 4 ini yang diarsir hanya warna merah. Untuk angka 2 dapat arsiran merah dan biru. Oleh karena itu inilah jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah Romawi 2. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Tentukan koordinat titik B. Nah, soal berikutnya ini kita akan membahas gimana caranya kita mencari nilai B-nya, koordinat titik B-nya. Koordinat titik B ini berpotongan dari garis 1 dan garis 2. Garis 1 kita simbol garis R, garis 2 kita simbol dengan garis S. Oleh karena itu kita sama prosesnya mencari persamaan garis R-nya dengan seperti pada video sebelumnya. Untuk mencari persamaan garis R-nya, ini ada angka 12, ada angka 8. Angka 12 pada sumbu Y jadi 12X. Angka 8 pada sumbu X jadi 8Y. 12 dikali 8 96. Nah, tandanya ini tidak perlu tanda kurang dari atau lebih dari, karena kita hanya mencari koordinat titik, maka kita bantuan sama dengan saja cukup. Oke. Jika dirasa angka ini terlalu besar, maka ini angka bisa disederhanakan. Kita bisa sederhanakan dengan membagi yang gimana caranya sama semua. Kalau dibagi angka 8, 12 tidak bisa dibagi 8. Kalau dibagi 12, 8 nggak bisa dibagi 8. Oke, maka kita bagi angka 4 saja. 12 bagi 4 itu 3X, 8Y bagi 4 itu 2Y. 96 dibagi 4 itu adalah berapa ya? 16. Betul nggak? Oh, enggak. 14. 9 bagi 6 itu adalah 24. Oke, ini garis R-nya paling sederhana. Untuk garis S-nya kita cari garis S-nya. Garis S-nya ini ada angka 6, ada angka 12. Angka 6 pada sumbu Y jadinya 6X. Angka 12 pada sumbu X jadinya 12Y. Ya, ini kita balik ya. Oke, 6 kali 12 72. Kita pakai angka sama dengan, kita sederhanakan biar mudah dalam menghitungnya. Kita sederhanakan dibagi berapa kira-kira? Oh, dibagi 3 Pak. Oke, siap, bagi 3. 6X bagi 3 2X. 12Y bagi 3 4Y. Sama dengan 72 bagi 3 24. Betul? Next. Setelah ini untuk mencari koordinat titik P, di mana koordinat titik P itu adalah X, Y. Kita mencari nilai X dan mencari nilai Y dari persamaan garis R dan garis S. Oleh karena itu kita perlu yang namanya eliminasi. Garis R saya tulis ini, garis S saya tulis ini. 3X ditambah 2Y sama dengan 24. 2X ditambah 4Y sama dengan 24. Dari dua persamaan itu maka kita menyamakan nilai X nya agar dapat nilai X sama Y dengan mengeliminasi nilai X nya. Yuk kita samakan koefisien nilai X nya. Yang R ini kita kali 2, yang S kita kali 3. Oke. Yuk, 3X kali 2 itu 6X ditambah 2 kali 2Y itu 4Y sama dengan 24 kali 2 48. Next, 2X kali 3 6X ditambah 4 kali 3 12Y sama dengan 24 kali 3 72. Yuk kita kurangi nilainya. 6X kurangi 6X hasilnya 0. 4Y kurangi 12Y hasilnya negatif 8Y sama dengan
48 dikurangi 72 itu negatif 24. Maka Y sama dengan negatif 24 dibagi negatif 8 sama dengan 3. Jadi Y nya sama dengan 3. Next, jika Y nya ketemu, kita bisa menggunakan persamaan R atau persamaan S. Persamaan R atau persamaan S, di mana yang paling mudah adalah, yuk persamaan S saja. 2X ditambah 4Y sama dengan 24. 2X ditambah 4 dikali 3 sama dengan 24. 2X ditambah 12 sama dengan 24. 2X sama dengan 24 dikurangi 12. 2X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi titik koordinat B nya adalah, X nya adalah 6, Y nya adalah 3. Oke, selesai. Kita lanjut soal berikutnya. Tentukan elemen baris ketiga kolom kedua dari matriks berikut ini. Angka yang tak terlihat adalah negatif 2, 0, 1. Jadi isinya matriks adalah 1, 2, 3, negatif 1, 1, 0, negatif 2, 0, 1. Elemen baris ketiga kolom kedua. Ini kan baris pertama, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, berarti baris ketiga itu yang ini, kolom kedua. Jadi ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Yang ditanyakan kolom kedua, berarti yang ini baris ketiga kolom kedua. Jadi jawabannya adalah 0. Jawabannya adalah 0. Nah, oke. Nah, ini berarti wis. Oke, itu saja prediksi soal PAS matematika wajib. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.